Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Kita hari ini akan belajar pendidikan Pancasila, materi hakikat norma, dan macam-macam norma dalam masyarakat. Nah, kira-kira di sekolah kalian nih, apakah ada papan mading itu yang berisi tentang peraturan yang harus kalian ikuti di sekolah? Nah, kalau ada, itu salah satu contoh peraturan yang ada di sekolah kalian ya, untuk kalian tertib dan mematuhi norma yang ada di sekolah kalian. Nah, jadi kira-kira apa sih hakikat dari norma itu? Jadi, kedudukan manusia sebagai makhluk monodualis itu memberikan konsekuensi untuk berhubungan atau berinteraksi dengan sesamanya. Nah, dalam melakukan hubungan tertentu harus ada aturan yang menjadi pedoman agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, norma itu dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam masyarakat. Keberadaan norma sebagai suatu aturan digunakan agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tertib dan harmonis. Nah, itu untuk hakikat norma. Kira-kira apa sih pengertian dari norma itu? Jadi norma itu berasal dari bahasa Belanda, norm, yang artinya merupakan patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, norma ini merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap manusia itu mempunyai sifat dan keinginan atau kepentingan yang berbeda-beda, itu sudah pasti ya. Jadi perbedaan tersebut bisa mengakibatkan manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya. Mereka saling bekerja sama, tolong-menolong, kemudian saling bantu, dan sebagainya dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan tersebut. Nah, untuk mengatur hubungan antar manusia ini sangat diperlukan suatu norma. Dengan demikian, norma itu sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apakah norma itu sama dengan peraturan? Jawabannya tidak sama. Peraturan mempunyai arti yang lebih luas. Peraturan adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan bagi yang melanggar akan ada sanksi atau hukumannya. Misalnya peraturan lalu lintas. Kemudian biasanya peraturan lalu lintas itu kan tertulis ya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksinya bisa berupa teguran, hukuman kurungan atau denda. Dan sanksi yang berupa denda atau hukuman kurungan itu diputuskan setelah proses di pengadilan. Nah, pengadilan adalah tempat untuk memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak. Kalau norma itu merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut oleh warga. Nah, norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Misalnya, kewajiban menghormati orang tua. Jadi anak yang menghormati orang tua itu berarti dia telah mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan anak yang tidak hormat berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa norma dan peraturan itu sedikit berbeda ya. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk dari norma? Nah, norma-norma yang berlaku di masyarakat itu dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, yang pertama ini ada yang namanya norma agama. Nah, norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama itu diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seseorang yang memiliki agama atau umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat.
Nah, dalam norma agama ini berisi dua hal pokok penting, yaitu yang pertama, perintah berupa kewajiban-kewajiban, seperti perintah beriman dan taat atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, perintah untuk menolong orang miskin dan anak yatim, perintah untuk jujur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada perintah berupa larangan-larangan, seperti larangan berkata bohong, larangan mencuri, larangan mengambil hak orang lain, larangan berjudi, larangan durhaka kepada orang tua, dan sebagainya. Jadi dalam norma agama ini, peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mengatur secara vertikal atau hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur secara horizontal, yaitu antar sesama manusia. Penerapan norma agama ini bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu, tetapi tetap menyesuaikan kepercayaan yang diyakininya. Kemudian penerapan norma agama itu juga tidak memandang waktu dan tempat, dengan tetap menjunjung tinggi sikap menghargai bagi pemeluk agama lain. Nah, kemudian ada nih contoh-contoh penerapan perilaku mentaati norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja ya contohnya? Nih bisa didengarkan ya. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai luhur keagamaan. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti berbohong, mencuri, dan durhaka kepada orang tua. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sebuah aktivitas. Yang kelima, menghargai dan menghormati setiap perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan agama yang dianut seseorang. Yang keenam, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang ketujuh, tidak menghasut dan memfitnah orang lain. Dan yang kedelapan, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Jadi norma agama ini kan bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila kita mentaati norma agama kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi apabila kita melanggar norma agama itu, maka kita akan mendapatkan dosa. Kemudian selain norma agama itu ada yang namanya norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan, seperti contohnya merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh dari norma kesusilaan itu adalah kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Orang yang tidak bisa berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah dari dalam dirinya sendiri. Nah, ia akan terus menyesal karena telah berbohong kepada orang lain. Selain itu, ada yang namanya norma kesopanan. Jadi sopan itu artinya hormat dan beradab. Sopan juga berarti tertib menurut adat yang berlaku. Nah, norma kesopanan itu artinya keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan tersebut timbul dalam pergaulan masyarakat. Nah, norma kesopanan itu disebut juga sebagai aturan yang beradab. Nah, sikap sopan ini ditunjukkan dengan cara bertutur kata dan dalam tingkah laku. Jadi, agar dapat dikatakan sebagai orang yang sopan, tutur kata kita harus baik, tingkah laku kita juga harus baik. Namun apabila tutur kata dan tingkah laku kita tidak baik atau buruk, berarti kita orang yang tidak sopan dan kita belum termasuk golongan orang yang beradab. Saat bertutur kata dan bertingkah laku baik, maka kalian telah melaksanakan norma kesopanan. Tapi apabila kalian melanggarnya, maka kalian akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Nah, sanksi tersebut disebut dengan sanksi sosial. Sanksi sosial misalnya berupa cemoohan, pengucilan, dan sebagainya. Nah, norma kesopanan ini banyak sekali contohnya. Kita biasa melakukannya setiap hari. Di antara contoh dari norma kesopanan ini adalah yang pertama, menghormati kedua orang tua, guru, atau orang-orang yang lebih tua dari kita umurnya.
Yang kedua, tidak membuat gaduh saat pelajaran di sekolah atau di kelas berlangsung. Yang ketiga, tidak mengejek teman. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan. Yang kelima, menyapa guru dan teman saat berpapasan. Dan yang keenam, tidak makan sambil berdiri dan lain-lainnya. Baik, kemudian yang keempat ada norma hukum. Norma hukum itu adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Nah, contoh dari norma hukum itu antara lain peraturan lalu lintas, larangan mencuri, mencopet, atau merampok, kemudian larangan berbuat kekerasan, larangan berbuat kerusakan, larangan berkelahi, larangan membunuh, larangan berburu binatang langka, larangan korupsi, dan keharusan membayar pajak, dan sebagainya. Jadi norma hukum itu dibuat oleh pemerintah ya, fungsinya agar tidak ada kekacauan di masyarakat. Jadi dengan adanya norma hukum, masyarakat dapat hidup dengan damai dan tentram. Nah, apa yang terjadi jika di jalan raya tidak ada aturan lalu lintas? Tentu saja jalanan akan semrawut ya. Jalanan macet dan kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Dan orang yang melanggar norma hukum tuh akan diberikan sanksi. Nah, sanksinya ini berupa denda ataupun dipenjara. Nah, jadi seperti itu ya materi kita tentang hari ini, tentang hakikat norma dan macam-macam norma dalam masyarakat. Jadi norma itu sedikit berbeda dengan peraturan ya. Biasanya kalau peraturan itu kan cakupannya lebih luas gitu ya. Kalau di sekolah kalian ada tulisannya misal dilarang membolos atau jangan sampai terlambat dan sebagainya. Kemudian juga ada contohnya peraturan lalu lintas. Nah, kalau norma itu sedikit berbeda karena norma itu merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Nah, jadi norma itu dalam masyarakat ada 4 ya, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Yang mana norma agama itu merupakan ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini tercantum dalam kitab-kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kalian anut. Jadi dalam norma agama ini biasanya ada 2 hal pokok, yang mana itu merupakan pertama perintah dan yang kedua larangan. Jadi contohnya kalau dalam agama Islam kalian diperintahkan untuk selalu beribadah, kemudian jangan telat sholatnya, jangan mengejek orang lain, jangan berzina, jangan berjudi, dan sebagainya. Itu semua sesuai dengan kitab suci kalian masing-masing. Nah, selain perintah nih dalam norma agama juga ada yang namanya larangan. Nah, larangan ini juga di setiap agama pasti ada larangannya ya. Dilarang membunuh, dilarang mengejek orang lain, dilarang bertengkar, dan sebagainya. Dan kalau dalam norma agama ini, jika kita mengikuti perintah dari norma agama ini, dari kitab suci yang kita anut, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika kita menentang atau malah melanggar larangan dari Tuhan, maka kita akan mendapatkan dosa, yang mana nanti akumulasi pahala atau dosa kita akan dihitung di kehidupan kita selanjutnya di akhirat. Yang kedua ini ada norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Nah, kalau norma kesusilaan ini sanksinya itu sifatnya tidak tegas ya, karena hanya diri sendiri yang merasakan. Contohnya seperti rasa malu, merasa bersalah, dan sebagainya gitu ya. Contohnya apabila kalian berbohong kepada orang tua atau berbohong kepada guru gitu ya. Jadi itu pasti kalian merasakan rasa bersalah gitu ya, atau malu karena telah membohongi orang tua atau guru kalian. Jadi kalau norma kesusilaan itu sanksinya biasanya hanya ada dalam diri kita sendiri melalui perasaan-perasaan tidak enak setelah kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak terpuji. Seperti itu ya kalau norma kesusilaan. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, sopan itu artinya kan hormat atau beradab ya. Jadi kita kalau sopan itu berarti kita tertib menurut adat yang berlaku. Jadi norma kesopanan itu artinya aturan dari kesopanan tersebut. Ya, dan itu merupakan keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi kalau sikap sopan itu ditunjukkan dengan 2 cara ya, dengan
bertutur kata yang baik dan bertingkah laku juga yang baik. Jadi apabila kita bertutur kata yang baik dan kita bertingkah laku yang baik, maka kita sudah menunjukkan sikap sopan kita. Tapi apabila tutur kata kita buruk, kita suka mencela orang lain atau suka berbicara kasar dan tingkah laku kita buruk, maka kita belum dapat disebut sebagai orang yang sopan. Kita belum termasuk golongan orang yang beradab kalau tutur kata dan tingkah laku kita masih tidak baik, seperti suka mengejek teman, berkata kotor, dan sebagainya gitu ya. Dan norma kesopanan ini banyak sekali contohnya, kita biasa sekali melakukannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menghormati orang tua, guru, atau orang yang lebih tua. Kemudian tidak membuat gaduh saat pelajaran di kelas sedang berlangsung, tidak mengejek teman, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan, itu juga termasuk norma kesopanan. Menyapa guru atau teman saat berpapasan dan tidak makan sambil berdiri karena kan tidak sopan. Seperti itu ya kalau norma kesopanan. Dan yang terakhir ada norma hukum yang merupakan aturan yang bersumber dari hukum. Dan norma hukum itu didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Contoh norma hukum kalau di negara ini yaitu peraturan lalu lintas, larangan mencuri, mencopet, merampok, dan sebagainya, larangan berbuat kekerasan, larangan membunuh, larangan berkelahi, larangan memburu binatang langka, dan larangan korupsi dan sebagainya. Jadi norma hukum itu dibuat oleh pemerintah yang membuat undang-undangnya. Fungsinya yaitu agar tidak ada kekacauan di masyarakat, dan dengan adanya norma hukum ini dipastikan hidup menjadi lebih damai dan tentram. Contohnya, misal kalau tidak ada peraturan lalu lintas di jalan raya ya, pasti itu kan jalanan akan semrawut, jalanan pasti macet dan terjadi kecelakaan di mana-mana. Karena itulah norma hukum atau peraturan hukum ini sangat diperlukan bagi kehidupan, terutama kehidupan bernegara ini ya, bermasyarakat. Jadi orang yang melanggar norma hukum ini akan diberi sanksi, yang mana sanksinya berupa denda atau kurungan di penjara. Baik, segitu saja materi kita hari ini mengenai hakikat norma dan macam-macam norma dalam masyarakat ya. Semoga kalian dapat memahami materi pada hari ini dengan baik dan kalian dapat mengikuti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dan jangan melanggar norma dalam masyarakat yang telah berlaku ya. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menyimak materi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.